Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Guswani, NIM D10111710118. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seminar outline saya yang berjudul Analisis Penyalahgunaan Trotoar Jalan di Kota Pontianak. Yang terhormat pembimbing utama saya, Dr. Said STMT, pembimbing kedua Sumiatina STMT IPM, yang terhormat penguji utama Dr. Ing IR Slamet Widodo MT IPM, penguji kedua Dr. Elsa Trimukti SDMT. Untuk pembahasan seminar kali ini terbagi 3 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pada pendahuluan yaitu latar belakang pertumbuhan ekonomi yang pesat di kota besar Indonesia mengakibatkan pergerakan orang dan barang semakin tinggi. Pergerakan ini, khususnya pergerakan orang atau pejalan kaki, banyak terjadi di pusat perbelanjaan, perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Pergerakan yang terjadi harus diberikan fasilitas oleh pemerintah berupa trotoar yang memadai untuk keselamatannya dan kelancaran lalu lintas di sekitarnya. Hal ini karena hampir semua aktivitas transportasi tersebut selalu diawali dan diakhiri dengan jalan kaki. Pembangunan trotoar yang dibiayai masyarakat melalui APBD harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pada latar belakang ini yaitu permasalahan yang terjadi di trotoar Jalan Rais Ar-Rahman, yaitu berupa hambatan pohon besar, hambatan pohon taman, PKL yang menutupi jalan pejalan kaki. Lalu untuk yang di Jalan Hos Kocominoto, yaitu hambatan parkir di jalur pejalan kaki dan juga PKL yang menutupi jalur pejalan kaki. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian penyalahgunaan trotoar ini yaitu dengan parameter level of service atau loss trotoar ini adalah 1. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan trotoar di lokasi penelitian di Jalan Harais Ar-Rahman dan Jalan Hos Kocrominoto pada daerah Pontianak. Yang kedua, berapa penurunan loss trotoar akibat penyalahgunaan fungsi trotoar di lokasi penelitian. Batasan masalah. Penelitian dilakukan pada trotoar berada yang di Jalan Harais Ar-Rahman dan Jalan Hos Kocrominoto Pontianak. Lalu batasan ruang untuk analisis tingkat pelayanan trotoar dalam pengambilan sampel diambil dari pejalan kaki pada area survei. Mengidentifikasi masalah yang terjadi pada trotoar di Jalan Harais Ar-Rahman dan Jalan Hos Kocrominoto Pontianak. Lalu yang terakhir, dalam melakukan evaluasi tingkat pelayanan atau level of service, trotoar sebagai jalur pejalan kaki dilakukan terhadap jam puncak, yakni selama 4 hari, yaitu Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan trotoar di lokasi penelitian di Jalan Harais Ar-Rahman dan Jalan Hos Kocrominoto pada daerah Pontianak. Untuk mengetahui besaran penurunan tingkat pelayanan atau level of service di lokasi penelitian dan berfungsinya trotoar tersebut sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya. Manfaat penelitian. Manfaat akademis. Yang pertama itu manfaat akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah penelitian ilmu teknik sipil. Yang kedua, manfaat praktis yaitu hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak selaku instansi yang berwenang dalam merencanakan fasilitas pejalan kaki sehingga dapat memenuhi keinginan dari para pengguna jalan. Yang ketiga, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi penulis lain yang berminat di masa mendatang. Lokasi studi penelitian. Pada lokasi penelitian ini terdapat 2 lokasi yang dijadikan sebagai lokasi studi yaitu Jalan Harais Ar-Rahman dan Jalan Hos Kocrominoto yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Tinjauan pustaka. Definisi trotoar menurut Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 76 garis miring KPTS garis miring DB garis miring 1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.
Definisi jalur pejalan kaki. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014, jalur pejalan kaki adalah ruang yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri dan dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman, dan tanpa hambatan. Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki dalam rencana tata ruang. Kriteria jalur pejalan kaki. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu untuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 garis miring PRT garis miring M garis miring 2014 dapat juga dilihat pada tabel berikut. Standar kenyamanan jalur pejalan kaki atau trotoar. Pada tabel yang sebelah kiri itu merupakan tingkat pelayanan level of service menurut HCM 2000 dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Untuk tabel sebelah kanan yaitu tingkat standar pelayanan jalur pejalan kaki menurut pedoman PU untuk yang sebelah kanan. Metode analisa data perhitungan loss. Dalam mengukur tingkat kenyamanan loss pejalan kaki maka terdapat 5 hal yang perlu diketahui yaitu arus pejalan kaki, kecepatan pejalan kaki, kepadatan pejalan kaki, ruang pejalan kaki, dan V per C rasio. Untuk arus pejalan kaki, menurut HCM 2000, tahun 2000, arus pejalan kaki pada interval waktu 15 menit atau disebut VP dapat dihitung dengan menggunakan persamaan VP sama dengan V15 per 15 WE, yang mana VP adalah arus rata-rata pejalan kaki pada interval 15 menit terbesar orang per meter per menit. V15 yaitu jumlah pejalan kaki terbanyak pada interval 15 menit per orang. WE yaitu lebar efektif trotoar dalam satuan meter. Untuk mencari WE atau lebar efektif trotoar, yaitu WE sama dengan WT kurang W0, yang mana WE yaitu lebar efektif trotoar dalam satuan meter, WT yaitu lebar total trotoar dalam satuan meter, dan W0 yaitu lebar total halangan yang tidak bisa digunakan untuk berjalan kaki dalam satuan meter. Kecepatan pejalan kaki. Menurut HCM tahun 2000, kecepatan pejalan kaki adalah jarak yang dapat ditempuh oleh pejalan kaki pada suatu ruas trotoar per satuan waktu tertentu dan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan S sama dengan L per T, yang mana S yaitu kecepatan pejalan kaki dalam satuan meter per menit, L ialah panjang penggal pengamat dalam satuan meter, dan T adalah waktu tempuh pejalan kaki yang lewat segmen pengamat dalam satuan menit. Kepadatan pejalan kaki. Menurut HCM tahun 2000, ruang pejalan kaki adalah luas area rata-rata yang tersedia untuk masing-masing pejalan kaki pada suatu trotoar yang dirumuskan dalam satuan meter persegi per orang dengan persamaan M sama dengan SS per VP sama dengan 1 per D, yang mana M yaitu ruang pejalan kaki yang satuannya orang per meter persegi, D yaitu kepadatan pejalan kaki dalam satuan orang per meter persegi, SS adalah arus pejalan kaki dalam satuan orang per meter per menit, VP ialah kecepatan rata-rata ruang yang satuannya meter per menit. V per C rasio. V per C rasio dapat diperoleh dengan membandingkan nilai volume arus pejalan kaki terhadap kapasitas trotoar. Menurut HCM tahun 2000, nilai kapasitas trotoar diasumsikan sebesar 75 orang per menit per meter. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 garis miring PRT garis miring M garis miring 2014, nilai kapasitas trotoar diasumsikan sebesar 83 orang per menit per meter. Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan kapasitas trotoar sebesar 83 orang per menit per meter, yaitu dengan menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Metodologi penelitian. Diagram alir adalah tahap-tahap penyusun, yaitu dapat dilihat pada gambar berikut. Persiapan penelitian. Persiapan penelitian dilakukan dengan melalui langkah-langkah pendahuluan dengan menentukan tujuan dan studi pustaka,
Selanjutnya, mendatangi lokasi penelitian guna melakukan observasi awal di lokasi penelitian yaitu di Jalan Harais Ar-Rahman dan Jalan Hos Kosominoto Pontianak. Lokasi penelitian. Berikut yaitu denah jalan lokasi Ros Trotoar Jalan Harais Ar-Rahman dan Jalan Hos Kosominoto Pontianak. Dapat dilihat pada gambar berikut. Data yang diperlukan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, pengambilan data yang diuraikan sebagai berikut. Data primer. Data primer berupa survei ini dilakukan selama 4 hari, yaitu hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin untuk mendapatkan data geometrik ruas Jalan Harais Ar-Rahman dan Jalan Hos Kodominoto, data jumlah pengguna pejalan kaki, jumlah penyalahgunaan trotoar. Metode survei. Metode survei yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei lapangan, dengan data yang diperoleh berdasarkan survei di lapangan berupa pengamatan lokasi penelitian secara langsung, dengan menggunakan beberapa metode di bawah ini. 1. Metode survei yang digunakan yaitu menghitung jumlah pejalan kaki yang lewat, melakukan pengukuran trotoar, menghitung jumlah penyalahgunaan trotoar. Kedua, waktu survei. Waktu survei dilaksanakan 4 hari, yaitu hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin, yang mewakili hari kerja. Jam survei dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Survei dilakukan pada saat cuaca cerah dan pada saat hari normal saat tidak ada acara. Yang ketiga, jumlah surveyor. Jumlah surveyor yang digunakan yaitu 3 orang di setiap trotoar jalan. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama 4 hari, yaitu hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Dalam seminggu secara manual, yaitu dengan 15 menit dalam 3 sesi. Yang mana sesi pertama dari jam 7 sampai jam 7.15, sesi 2 jam 2.30 sampai jam 12.45, sesi ketiga yaitu jam 17.00 sampai jam 17.15. Pengambilan data dilakukan untuk mengetahui jumlah pengguna trotoar. Analisa data. Setelah dilakukan pengumpulan data dalam penelitian, maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu langkah penyusunan dan penyajian data, serta pengolahan dan analisa data. Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini yaitu lebar, panjang dan tinggi trotoar, volume puncak pejalan kaki, lebar hambatan dan efektif trotoar, rata-rata arus pejalan kaki, dan terakhir yaitu rata-rata ruang pejalan kaki. Berikut yaitu form survei yang akan digunakan. Ada lembar pengambilan data geometrik jalan, ada juga form lembar pengambilan data survei, dan juga yang terakhir itu lembar identifikasi penyalahgunaan trotoar. Sekian dan terima kasih hasil seminar online saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.